Selamat datang di Shift State, channel yang membahas tentang dunia perkapalan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Maksuf. Ini sudah episode ke-20. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Maksuf Motion, melanjutkan video sebelumnya tentang analisa skipping. Namun kita akan menjelaskan metode kedua. Jadi di Maksuf Motion itu untuk perhitungan lambung itu ada dua, ada strip theory sama panel method. Dimana untuk strip theory sudah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu dia menghitung luasan bawah air berdasarkan jumlah section atau station, jadi dibagi menjadi beberapa station. Namun untuk panel method ini dia menggunakan semacam panel atau jaring-jaring. Jadi kalau teman-teman pernah belajar tentang ANSYS atau software CFD atau software analisis lainnya, pasti tahu apa itu mesh gitu. Untuk kali ini kita nggak terlalu banyak menjelaskan, karena untuk proses analisa, untuk analisa RAU dan analisa spektra itu caranya sama. Jadi kita hanya membedakan untuk bagaimana sih menghitung luasan lambung yang bawah air dengan metode panel method. Tapi untuk step-step selanjutnya itu sama, seperti input kecepatan, kemudian input gelombang, dan input spektra itu sama. Okay. Jadi yang pertama atau langkah pertama, kita harus mengenerate tree mesh. Nah itu jadi bentuk meshnya itu adalah bentuk seperti segitiga. Jadi untuk Maksuf itu bisa melakukan proses meshing, tapi hanya sebatas bentuk segitiga atau tetraedral itu. Kalau di ANSYS ada beberapa jenis, kita bisa memilih jenis bentuk mesh yang segi 4 atau segitiga atau campuran itu polyhedral. Tapi untuk Maksuf ini hanya bentuknya tree mesh atau bentuk segitiga seperti itu. Nah di sini kita harus mengenerate tree mesh. Nah untuk mengenerate-nya itu tidak bisa di Maksuf Motion, tidak bisa langsung di Maksuf Motion, tapi kita harus mengenerate tree mesh-nya di Maksuf Modeler. Jadi kita harus membuka Maksuf Modelernya, kemudian kita mengenerate tree mesh-nya. Nah untuk generate di sini ada beberapa setupnya. Seperti untuk yang pertama itu ada generate tree mesh. Ini digunakan untuk apa? Ada single sama individual. Kalau single itu misalnya di sini ada 4 surface. Kalau kita memilih single, jadi 4 surface ini akan dijadikan satu atau digabung. Kemudian untuk individual mesh ini, ketika proses tree mesh itu tetap 4 jumlahnya gitu. Jadi yang membedakan adalah dia perlu di join atau tidak perlu di join. Kemudian di sini ada bond tree mesh. Ini untuk menggabungkan garis-garisnya di sini, garis-garis atau kurvanya. Jadi terhubung antar surface-nya itu terhubung. Kemudian bond tree mesh bonded edge ini juga sama, itu menggabungkan surface-nya. Kemudian prevent features line itu untuk pengaturan garis-garisnya. Kemudian untuk tabelnya di yang bawah ini, di sini ada grid tree mesh. Jadi surface yang akan dibentuk menjadi tree mesh itu harus kita centang. Jadi yang kita centang adalah nantinya akan tergenerate. Kalau tidak kita centang ya tidak akan ikut tergenerate, seperti itu.
Kemudian di sini ada minimum edge dan maksimum edge. Ini minimum ukuran ini segitiganya, kemudian maksimumnya berapa, jadi ada range-nya gitu. Tapi kalau semakin kecil maka jumlah elemennya akan semakin banyak gitu. Ya itu tergantung. Kalau semakin kecil maka bentuknya akan semakin detail, jumlah elemennya akan semakin banyak, dan ya tentunya ukurannya akan semakin besar. Tapi untuk ukuran minimum edge-nya semakin besar, itu ukurannya akan semakin besar gitu. Dan bentuknya ya tentunya tidak sedetail yang ukurannya yang lebih kecil dari ini gitu. Next. Kemudian di sini ada generate analisis panel. Nah, ini kita sudah berpindah ke software Maxus Motion. Di sini ada generate analisis panel. Jadi sebelum melakukan proses running, kita harus mengenerate analisis panel. Itu sama dengan langkah yang strip theory. Di situ kan ada namanya generate strip theory. Nah, itu kita bagi menjadi beberapa station. Tapi kalau yang ini kita menggenerate itu trimesnya. Dan yang di bawah ini adalah hasilnya. Jadi yang atas ini yang tidak tercelup air, dan yang bawah ini yang tercelup air gitu. Oke, langsung ke software. Ini ada masuk modeler. Ini saya close dulu. Kita buat dari awal. Kita buka model Maxus-nya. Nah, ini kan bentuk awalnya adalah seperti ini. Kita lock aja. Nah, bentuk awalnya seperti ini. Jadi ini belum ada trimesnya, masih polosan surface. Nah, caranya untuk membuat trimesnya, di sini ada menu trimes. Ini untuk versi Maxus Connect Edition versi 21. Kalau versi sebelumnya saya lupa, versi V8 kalau nggak salah, itu yang versi lama. Apakah sudah ada ini apa belum? Tapi untuk versi yang terbaru sudah ada. Nah, ini untuk yang versi 21 ya, itu sudah ada trimes. Kemudian kita pilih trimes, kemudian kita klik generate trim from surface. Nah, ini kita bisa pilih kita mau single atau individu. Kita coba yang single dulu. Nah, ini ukurannya seperti ini. Kita ya bisa diganti-ganti sih, misalnya 0,4. Seperti ini. Kemudian ini bisa dicentang. Tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk menggabungkan antar titik-titiknya atau antar garisnya. Oke. Nah, di sini kita pengen semuanya tergenerate. Kita bisa pilih satu-satu atau kita pilih select all. Ini sudah tercentang semua, kemudian kita klik OK. Nah, ini. Nah, ini untuk single, jadi dia jadi satu dari 4 surface jadi satu seperti ini. Nah, ini kan nyambung. Jadi kalau fungsi dari bounce tadi seperti ini. Oke. Jadi kalau ukurannya semakin kecil, tadi kan 0,4, maka ukuran segitiganya akan semakin kecil gitu. Nah, lalu kita coba individual. Ini kita mau generate trimesnya itu pisah-pisah. Kita select all dan kita klik OK. Nanti akan seperti ini, akan terpisah-pisah. Jadi warnanya akan ya tetap berbeda. Kalau tadi kan warnanya menjadi satu karena dia satu kesatuan. Tuh. Lalu kita bisa save as.
Nah, kalau sudah kita bisa ke masuk motionnya, ini yang kita close dulu. Oke. Kita import modelnya tadi yang sudah menjadi trimesh. Nah, yang ini ya. Kita tunggu. Oke, bentuknya masih belum ada jaring-jaringnya. Nah, kita pindah ke panel method dulu untuk analisis tipenya, karena kita mau menganalisa panel method. Nah, perbedaan dari strip theory, kita bisa mengatur heal-nya. Nah, ini kita bisa mengubah oleng. Jadi kita membuat kapal itu oleng berapa derajat, misalnya kita pilih 30 derajat. Nah, kalau dilihat dari tampak samping, tampak depan, dia kapalnya kan oleng gini. Kalau misalnya 45, nah dia akan nambah oleng seperti ini. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari panel method. Kemudian ini sama settingannya. Kemudian nah ini untuk generate analisis panel, ini bisa kita pakai settingan default, bisa diganti-ganti. Dan ini adalah panjang 40 meter, ini adalah panjang kapalnya. Kemudian ini notch cursor, ini adalah ukuran toleransinya, seperti itu. Kita oke aja. Nah, ini artinya dia sudah sukses membuat membuat panel. Jadi ada 1620 ada elemennya, ada 1620 elemen. Nah, seperti ini. Nah, perbedaannya adalah kalau yang ungu itu yang tidak tercelup air, kemudian yang biru itu yang tercelup air, seperti itu. Nah, ini untuk langkah selanjutnya bisa sama dengan strip theory, bisa dilihat di video sebelumnya. Bisa kita setting kecepatannya, kemudian gelombangnya, kemudian spektra, kemudian bisa dianalisa RAU dan spektra itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembuatan panel method. Tidak lama-lama, untuk hasil untuk step-step selanjutnya itu sama dengan video sebelumnya tentang strip theory. Jadi saya hanya menjelaskan tentang bagaimana cara membuat panel metodenya gitu. Jadi saya tidak akan mengulang itu proses runningnya. Jadi mungkin itu aja untuk video ini. Terima kasih. Bagikan ke teman-teman yang mungkin membutuhkan tutorial ini. Like jika suka dan bagikan ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu.